Mau bertanya kepada anak-anak ibu sekalian, pernah nggak kalian melihat aturan atau suatu larangan di lingkungan kehidupan kalian? Pernah, Bu. Apa juga? Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan, larangan. Contoh di lingkungan sekolah, dilarang membuli teman. Dilarang membuli teman, benar, bagus. Ada lagi? Yang lain? Ya, Rade. Tidak boleh mengejek orang tua. Benar, tidak boleh saling mengejek. Itu namanya menyakiti hati orang lain, ya kan? Gimana, kenapa sih aturan itu perlu gitu di lingkungan masyarakat? Supaya apa? Ya, coba Adiba. Lebih tertib. Ya, supaya tertib. Kehidupannya jadi tertib. Kemudian ada lagi? Iya, agar lingkungannya damai. Nah, jadi anak-anak ibu yang kalian sebutkan itu, aturan-aturan yang ada itu namanya itu norma. Jadi norma itu adalah segala aturan untuk menata kehidupan lingkungan atau kehidupan dalam bermasyarakat. Kalau kalian tidak mematuhi norma, maka hidup tidak akan aman dan tidak akan tertib. Gitu ya. Nah, baik, kita akan belajar tentang norma. Pada hari ini kita akan belajar tentang norma dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak ibu dapat mengerti apa arti norma. Kemudian anak-anak ibu dapat memahami ada berapa jenis norma. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat sebuah proyek. Nah, jadi sebelum itu ibu akan memberikan video pembelajaran kepada anak-anak ibu sekalian. Diharapkan untuk menyimak video tersebut dan kemudian mencatat apa yang ada dalam video. Jadi mencatat hal-hal yang penting yang ada pada video tersebut. Coba buku tulisnya dikeluarkan. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, sebagai warga yang baik, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilakan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas. Let's go! Norma merupakan aturan yang menata kehidupan
Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma, yaitu dicambuk di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusannya tuntas. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, jadi norma ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau berhati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba kita bayangkan kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat sholat dan makan. Nah, jadi ada jam-jamnya tertentu. Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kemudian norma ini bisa membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperoleh haknya. Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan dengan norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang yang ada di masyarakat. Nah, ini sejalan dengan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama.
Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan kita mengenai norma di dalam bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah menonton video pembelajaran yang telah Ibu tayangkan. Nah, dari video tersebut setelah kalian perhatikan, apa sih intisari dari video pembelajaran tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Gendis. Ibu, di dalam video itu mereka membahas tentang norma merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Ya. Norma juga terbagi menjadi dua, seperti norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dibuat oleh lembaga yang disetujui sembarang, sementara norma tidak tertulis biasanya merupakan kesepakatan bersama yang dibuat dalam satu kelompok atau bermasyarakat. Kemudian norma terbagi menjadi apa, Ibu? Norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya. Norma juga sangat penting. Ada lagi? Norma juga penting bagi kehidupan bermasyarakat karena bisa mewujudkan keadilan, membangun akhlak, dan juga mencegah terjadinya bentrok kepentingan antar orang hukum. Oke, terima kasih Gendis karena jawabannya sangat memuaskan Ibu. Jadi ada reward nih dari Ibu. Jadi
isi pop up book itu yang pertama itu ada bentuk-bentuk normanya ya. Ini norma kesopanan, agama, kesusilaan, dan norma hukum. Jadi setiap isinya itu ada pengertiannya. Kalian wajib membuat pengertiannya. Setelah membuat pengertiannya, kemudian ada contohnya. Kalian tulis. Dapat dipahami? Ya? Oke, baik. Oke, baik anak-anak ibu, tugas kalian adalah membuat pop up book. Dan pada saat ini kalian bentuk dulu apa proyek yang akan kalian buat. Kalian bagikan tugas dari anggota-anggota kelompok kalian. Kalian bagikan terlebih dahulu tugas-tugasnya, kemudian nanti akan kita buat proyeknya. Jangan satu orang aja tuh yang kerja, namanya kerja kelompok ya. Agar ada yang mengunting, ada yang merakit, seperti itu. Nah, dengarkan anak-anak ibu, kita akan menyepakati waktu durasinya ya, supaya teratur. Jadi ibu memberikan waktu selama 40 menit. Di menit pertama kalian mulai membuat proyeknya, merencanakannya. Kemudian 20 menit merakitnya. Dan yang terakhir 10 menit untuk finishingnya, untuk penyelesaiannya. Bisa selama 40 menit? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah? Ada yang pindah-pindah kelompoknya? Dapat? Alat dan bahannya dibawa? Sudah lengkap semuanya? Oke, karena sudah lengkap semuanya, ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak sekalian. Nanti mohon diisi LKPD-nya dan ikuti tahapan-tahapan yang ada pada LKPD ini. Kelompok berapa ini? LKPD-nya diisi ya. Ini kelompok 3. Isi LKPD-nya. Pertama, yang pertama itu dilipat 2 dulu kertas jeruknya. Dilipat 2 dulu. Satu kelompok
Oke, aku nanti diselesaikan. Kalian mau pulang main kan? Nah, di sini, di sini baru kita pulang main. Kita main. Bentuk norma itu sama dengan jenis norma ya? Wih, jauh 1 jam. Ibu punya saya? Memang 1 jam lebih. Peraturan